Rupanya ketika takbiratul ihram baca Fatihah, tak baca selain qul ya di rakaat yang pertama. Ketika menyadari demikian, maka sunat kita putuskan ayat tersebut, kita ganti dengan yang tertentu tadi. Dan ketika sempit waktu, dua surah yang pendek lebih afdal daripada sebagian surah yang panjang yang tertentu. Far'un law taraka ihdal muayyanataini fil ula ata bihima fis saniyati. Seandainya seseorang meninggalkan salah satu dari dua surah yang tertentu pada rakaat pertama, maka dia datangkan kedua ayat atau surah tersebut pada rakaat yang kedua. Kan ada beberapa ayat yang tertentu. Ada ayat yang sangat disuruhkan rakaat pertama qul ya, rakaat yang kedua qul hu. Sebagaimana pada ketika salat fardu maghrib malam Jumat. Kemudian ketika melaksanakan sunat subuh, ketika ba'diyah maghrib, ketika sunat tawaf, ketika tahiyatul masjid, ketika istikharah, ketika sunat ihram, maka semuanya itu disunatkan kita membaca qul ya di rakaat pertama, qul hu di rakaat yang kedua. Atau hal apa sabbihis dan hal ata pada salat fardu Jumat atau isya malam Jumat. Itu sudah tertentu. Atau subuh Jumat, fardu subuh Jumat, alif lam mim tanzil lawan hal ata alal insan. Ternyata pas ketinggalan di rakaat pertama kada tabaca itu, maka dianjurkan untuk membaca keduanya pada rakaat yang kedua. Subuh Jumat rupanya ngalamun baca sirin rakaat pertama wasyamsi wadduhaha, rukuk. Sekali rakaat kedua hanya sadar si imam ini bahwa oh subuh Jumat. Datangkan keduanya sunat. Hal ata alal apa ya? Alif lam tanzil dan hal ata kaduduanya di rakaat yang kedua. Tumpuh kalau asan. Cuma itu sunat. Seperti ba'diyah maghrib misalnya. Ba'diyah maghrib rupanya ayat nang lain tak baca di rakaat yang pertama. Maka disunatkan, kita tahu yang disunatkan kan qul ya dan qul hu. Maka ketika rakaat yang kedua, ketika kita menyadari demikian, kita dianjurkan untuk membaca qul ya dan qul hu itu di rakaat yang kedua. Au qara'a fil ula ma fis tsaniyah. Qara'a fiha ma fil ula. Atau tepa huruf. Seharusnya kayak di hari Jumat, sabbihis rakaat pertama, hal ata rakaat kedua. Ternyata tak baca di rakaat yang pertama hal ata kahadisul ghasyiyah. Maka yang di rakaat yang kedua tadi disunatkan yang pertama tadi bepaling. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanah walau sahwan qata'aha wa qara'al muayyanah nadban. Dan seandainya seseorang sudah masuk pada selain surah yang ditentukan, sudah masuk tak baca surah nang kada ditentukan, walau sahwan sekalipun karena lupa, qata'aha, maka dia putuskan surah tersebut, wa qara'al muayyanah nadban, dan dia baca yang tertentu tadi sunat hukumnya.
Ketika sunat wudu, qul ya dan qul hu. Ketika tahiyatul masjid, qul ya dan qul hu. Rupanya ketika takbiratul ihram baca Fatihah, tak baca selain qul ya di rakaat yang pertama. Ketika menyadari demikian, maka sunat kita putuskan ayat tersebut, kita ganti dengan yang tertentu tadi. Wa inda dhiqi waqtin suratani qasiratani afdalu min ba'dit tawilatainil muayyanataini khilafan lil fariqiyyi. Dan ketika sempit waktu, dua surah yang pendek lebih afdal daripada sebagian surah yang panjang yang tertentu. Umpamanya subuh Jumat, malayur sidin. Habis segala-galanya bersuci, berwudu, mandi dan sebagainya, siaplah sidin untuk salat fardu subuh. Sementara dilihat waktu, rupanya jam sudah menunjukkan jam 6 umpamanya. Sementara habisnya waktu umpamanya jam 6 lewat 10 menit. Cuman 10 menit. Kalau kita baca hal apa subuh Jumat itu alif lam mim tanzil dan hal ata 'alal insan, maka sempit banget waktunya, kada cukup untuk baca ayat itu. Maka ketika itu lebih afdal kita membaca surah yang pendek saja. Bagaimana kalau sebagian saja? Sebagian surah kita ambil. Itu tetap lebih afdal dua surah yang pendek asal sempurna. Nah, wala khilafan lil fariqi, bersalahan bagi Imam Al-Fariqi. Nah, kalau Al-Fariqi jisirin tetap disunatakan. Seperti ayat sajadah dan halal insan. Ketika ketika subuh Jumat lebih afdal menurut Al-Fariqi ambil alif lam tanzil sajadah dan halal insan walaupun cuma sebahagiannya. Nah, itu pendapat Al-Fariqi. Kemudian walau lam yahfaz illa ihdal muayyanataini qara'aha wa yubdalul ukhra bi suratin hafizha wa in fatahul wila'u. Dan seandainya tidak hafal kecuali cuman salah satu daripada yang ditentukan. Ini bisa terjadi kasus subuh Jumat, imamnya kada hafal di surah yang kedua hal ata 'alal insan, nang hafal cuman alif lam mim tanzil. Nah, kayak apa nang ini? Seandainya tidak hafal kecuali salah satu daripada dua ayat yang tertentu, qara'aha, maka dia baca ayat itu yang tertentu tadi dan diganti yang lain dengan surah yang dia hafalkan. Wa in fatahul wila'u, sekalipun luput lepas oleh wila berturut-turut. Nah, jadi baca surah yang lain. Ini kan sebagian ada imam di rakaat pertama hal ata insan sidin kada hafal. Jadi di rakaat yang pertama alif lam tanzil ini kemudian dipotong sidin supaya kemudian di rakaat yang kedua dibaca sidin ujung dari surah sajadah. Padahal yang aulanya tetap habiskan surah sajadah di rakaat pertama. Kalau rakaat yang kedua kita kada hafal sama sekali hal ata 'alal insan, diganti dengan surah yang lain, bukan surah sajadah dibawa ke belakang, itu yang afdalnya. Walau iqtada fi saniyati subhil jum'ah masalan wa sami'a qira'atal imam hal ata fa yaqra'u fi saniyatihi idza qama ba'da salamil imam alif lam mim tanzil kama aftabihi al kamaru braddad wa tabi'ahu syekhuna fi fatawihi. Nah, ini bagi nang masbuk subuh Jumat. Seandainya seseorang mengikuti pada rakaat yang kedua subuh Jumat, sidin berjamaah, tapi cuman mengikuti pas subuh di rakaat yang kedua. Nah, wasami'a qiraatal imam ahla ta'al insan,
dan waktu itu Sidin mendengar akan bacaan imam hal ata alal insan. Kan rakaat kedua hal insan Sidin datangai pas hal ata alal insan. Ketika berdiri apa yang dibaca? Maka apa? Fayaqra'u fi saniyati, maka dia membaca pada rakaat yang kedua apabila berdiri setelah salam imam alif lam mim tanzil. Alif tanzil ya baca Sidin. Biasanya lalu waladhdallin amin rukuk lagi. Padahal ketika itu disunnatakan alif lam tanzil. Nah, sebagaimana dipadwakan oleh Al-Kamurul Addad. Ada hafal Sidin? Enggak ada hafal tuh ganti ayat lainnya. Ini kalau bagi nah hafal-hafal itu sunat alif lam tanzil. Wa tahiyyu syekhuna fi fatawih. Itu di perkataan Al-Kamurul Addad ini diikuti oleh Ibnu Hajar di dalam fatwa beliau. Lakin qadiyatu kalamihi fi syarhil minhaj annahu yaqra'u fi sanati idza qama hal ata. Nah, tetapi kalau di syarah minhaj Ibnu Hajar mengatakan ketika seseorang ini masbuk di rakaat yang kedua yang mengikuti hanya di rakaat yang kedua masbuk Sidin di rakaat yang kedua kembali disuruh membaca hal ata al insan juga setelah Fatihah. Nah, terus wa idza qara'al imam ghairaha qara'ahumal ma'mum fi saniyatihi. Seandainya imam ini membaca ayat yang lain dari yang ditentukan. Maghrib Jumat, ketika maghrib malam Jumat qul ya dan qul hu. Ketika Isya malam Jumat al-Jumu'ah dan al-Munafiqun atau hal sabbis dan hal ata. Ketika subuh Jumat alif lam mim tanzil dan hal ata alal insan. Ternyata kita masbuk. Ternyata imam membaca ayat yang lain ketika itu. Nah, bisa subuh Jumat ternyata hantam Sidin ayat yang lain. Nah, bagaimana ini? Maka qara'ahumal ma'mum fi saniyatihi, membacalah akan kedua ayat yang tertentu tersebut oleh makmum pada rakaat yang keduanya. Sunatnya Sidin akan baca rakaat sekali masbuk, sarang rakaat yang kedua nih ternyata ayat yang lain dibaca. Ketika kita berdiri sunat di rakaat yang kedua tuh subuh Jumat tuh alif lam tanzil dan hal ata alal insan. Jurang lawasnya ngin tuh, dasar ngin tuh dibaca sunat. Begitu pentingnya nang ini nih muayyanah. Jadi ayat-ayat muayyanah ini kan ayat-ayat yang telah tertentu nang ini. Walaupun makmum ini bisa protes, lawasnya banget panjangnya, maka ketika urusan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah ditentukan, maka walaupun komplain si bubuhan makmum nih jangan dihirani. Tetapi kalau yang lain kita lihat kondisi makmum ketika itu. Kalau makmum pina tuha-tuha, ada yang sedang hendak bepergian, nah itu sesadangnya panjangnya. Tapi kalau subuh Jumat, biar ada nang awak kada nyaman, ada nang hendak tulak, tetap dianjurkan kita membaca alif lam mim dan hal ata alal insan. Nah, terus wa in adrakal imama fi ruku'ihi tsaniyah fakama law lam yaqra syai'an fayaqra'u as-sajadah wa hal ata 'alal insan fi tsaniyatihi kama afta bihi syaikhuna. Nah, dan seandainya seorang makmum memperdapati imamnya pada rukuk yang kedua di malam subuh Jumat tuh lambat benar Sidin bangun. Subuh rakaat yang kedua imam rukuk hanya datang, kenapanya diulah. Nah, datang makmum ketika itu, imam ketika itu rukuk sudah. Maka hukumnya itu sebagaimana orang yang tidak sebagaimana imam kadang membaca sesuatu pun, maka di rakaat yang kedua dia dianjurkan untuk membaca as-sajadah dan hal ata 'alal insan. Kama abda bihi syekhuna, sebagaimana dipatwakan oleh syekhuna. Habis. Nah, sekarang bisa kita membaca ayat di suratul Fatihah itu kadang-kadang disunatkan benyaring, kadang-kadang disunatkan begumut, ya kalau? Nah, kapan disunatkan benyaring, kapan disunatkan begumut?
Yusannul jahru bil qiraah li ghairi ma'mum fi subhi wa ulail isya'aini wa jum'atin wa fi ma yuqda baina ghurubis syamsi wa tulu'iha wa fil idaini. Disunnatkan al-jahar, disunnatkan nyaring, walau khafal riya, sekalipun takut riya, tetap dianjurkan kita menyaring. Bil qiraah, nyaring membaca Fatihah dan ayat. Kapan? Bagi siapa? Li ghairi ma'mum, bagi selain makmum. Asal status kita waktu itu bukan makmum, maka disunatkan banyaring membaca Fatihah. Di mana? Fi subhin, pada salat subuh. Kita kebetulan kada ka langgar, kada ka masjid pas sembahyang di rumah. Surangan, maka disunatkan ketika itu nyaring membaca surah. Aku aja sidin supan mintuha, aku loko pina salah niat walau khafar riya, sekalipun takut riya, tetap disunatakan. Bisa kada tak amalakan, bisa. Datang singgah di masjid orang lain. Rupanya karena ada kesibukan di WC ketika orang berjamaah, kita hanya singgah di masjid orang. Rupanya ketika itu tuntung orang sembahyang maghrib, hanya kita mulai takbiratul ihram. Sementara kada ada kawan untuk sembahyang berjamaah. Sembahyanglah ketika itu kita sendirian. Orang banyak berwirid. Allahu Akbar. Sunat banyaring karena pada waktu salat maghrib. Sekalipun kita sembahyang sendiri, karena nang kada disuruh banyaring itu makmum. Kalau jadi imam atau sendiri, sunat banyaring. Suah tak malakan lah. Aku jer asa dulkupina itihi orang, walau khafar riya, sekalipun takut riya. Nah, jadi kalau ke banjar-banjar, sehingga nyaring. Mau orang mana itu? Orang Tebesan. Kenapa pina nyaring itu? Oh, ada kitabnya. Ungah banget. Walau khafar riya, sekalipun takut riya, tetap disunatakan. Di mana kita surut banyaring? Pertama salat subuh, wa ulail isya'aini, dan di dua rakaat pertama dari dua isya. Dua isya itu ya maghrib dan isya. Nah, jadi subuh, maghrib, isya sunat banyaring. Membaca tadi di rakaat 1 dan 2. Wa jum'atin, dan salat Jumat. Wa fima yuqda baina ghurubis syamsi wa tulu'iha. Dan pada salat yang diqadha antara tenggelam matahari dan terbit matahari. Rupanya sidin sembahyang zuhur. Napakah ketika sidin habis sembahyang zuhur, rupanya siang itu sembahyang zuhur, asar sembahyang asar, rupanya kada sadar wudu sidin kada sah ketika salat zuhur dan asar ini. Kenapaan? Cap ada di telapak betis, kada sadar. Ingat, telapak cat ini datangnya ketika habis jam 7 pagi tadi. Otomatislah zuhur dan asar sidin karena wudunya kada sah, zuhur dan asar itu pun kada sah. Sadarnya ini waktu antara tenggelam matahari dan terbit matahari, artinya di malam hari. Bagaimana cara mengerjakannya? Salat zuhur dan asar mengqadha ini, mengqadhanya di malam hari. Maka disunatkan ketika membaca Fatihah dan surah di rakaat 1 dan 2 banyaring. Allahu Akbar. Mati aku sembahyang fardu zuhur mengqadha, sembahyang zuhur siang tadi napang baca betis karena Allah Taala. Sembahyang ge. Oh, nyaring baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Ayatnya ada panjang, Bang. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka kebetulan waktu itu bermalam wadah mintuha. Jadi mintuha enggak. Tadi jernang bini melihat nakoni nang mintuha na laki. Isya adalah ada di langgar.
Sembahyang apa nih? Bah, ongah banget nih. Sama-sama diam di tabasan nih, ja. Oh, sekalinya ketika salat nang sirriyah nang siang di qada di malam hari, sunat kita banyaring membacanya. Wa fil idaini, dan pada salat sembahyang sunat hari raya. Qala syekhuna walau qadaan, sekalipun qadaan. Salat Idul Fitri taka malam gewi napaan? Urusan panitia kurban. Mulai subuh malam hari sakalnya sidin bemalaman menyalai api gesan sapi demi masyarakat ini nih. Sekali habis sembahyang subuh minik kayak sidin. Nah, minik jam 10 orang hendak udah turun pulang, ada sadar lagi pada minik teh bangun. Cuma begitu ingatnya nih tanggung jawab sebagai panitia korban. Nah, urusan ampih mariap dingin ampih minik gara-gara mau urusi sampai malam hari, sampai asar, sampai malam hari hanya sadar astagfirullah. Kada ingat sampai yang Idul Adha soalnya. Nah, sunatnya qadha nih. Sunat penyaring waktu itu. Ada suahli mengqadha sembahyang Idul Adha nih. Ini satu-satu salat salat 2 hari raya. Nah ini salat sunat yang sangat istimewa. Semua orang memperhatikannya. Kalah kadang-kadang Jumat. Namang Jumat kada suah hibak masjid. Sekali hari raya Idul Fitri Idul Adha hibak masjid. Ini hebatnya nih. Jarang-jarang diqadha. Wat tarawih, sunat juga menyaring ketika membaca surahnya dan ayatnya. Walaupun kita sembahyang sendiri. Nah, kita kebetulan habis sembahyang Isya, orang sembahyang tarawih, kita sakit parut. Jam 10 hanya tenang. Sembahyang tarawih sorangan, sunat banyaring. Wa witri Ramadan, dan pada witir Ramadan sunat banyaring. Wa khusufil qamar, dan ketika gerhana bulan. Sembahyang tersebut disunatkan kita jahar, nyaring dalam membacanya, membaca surahnya. Nah, lalu ada beberapa hikmah kenapa kita nih benyaring, utamanya pada ketika salat subuh. Nah, wal hikmatu fil jahri fi maudhi'ihi annahu lamma kana al-lailu mahallal khalwah wa yatibu fihi as-samru syuri'al jahru fihi talaban liladzati munajatil abdi li rabbih. Nah, hikmah pada nyaring di tempatnya itu adalah karena tatkala malam itu adalah tempatnya khalwat, tempat bersunyi, kita bersendiri. Nah, jadi dasar malam itu disuruh kita bersunyi-sunyi, cukup ya sudah bakal kawanan. Betul tengah malam sampai jam 4 hanya naik di mana berdiam di pos kamling. Kada cukup loh siang bakal kawanan. Nah, ketika malam itu tempatnya khalwat menyendiri. Wa yatibu fihi samaru, dan senanglah pada itu oleh munajat kepada Allah. Maka disyariatkanlah bernyaring pada ketika itu, karena menuntut kelezatan munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Kayak itu, Bang. Jadi hikmahnya. Jadi ketika seseorang itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala nyaman, maka biasanya lebih nyaman ketika membaca ini dinyaringkan. Itu hikmahnya, menambah kelezatan munajat kepada Allah. Ini kalau di tengah sunyi, kalau di tengah surangan, hendaknya kita harus nyaring-nyaring. Waladhdallin amin. Mulai situ waladhdallinnya kadang-kadang sampai ke pojok belakang. Nah, itu kada disunatkan. Nah, kemudian kenapa nang disunatkan benyaring ini cuma di rakaat yang 1 dan 2.
bukan rakaat 3 dan 4. Wa khussa bil ulayaini linasyatil musalli fihi. Nah, dan dikhususkan 2 rakaat pertama yang dinyaringkan ini linasyatil musalli fihi, karena nasyat, karena masih semangatnya orang yang sembahyang pada keduanya. Biasanya di rakaat yang ketiga dan keempat itu kan kita sudah agak uyuh sudah, sehingga disyariatkanlah cepat, itu hikmahnya. Wan naharu lamma kana mahallas syawaghili wal ikhtilati bin nas fatuliba fihi al israr. Nah, dan siang, tatkala ada siang itu adalah tempatnya sibuk. Kan biasanya siang tuh sibuk, apalagi pun berdagang. Nah, apalagi macam-macam kita ada semuanya. Tatkala siang itu tempatnya kesibukan. Wal ikhtilat bin nas, kemudian bercampur bergaul dengan manusia. Banyak tak kumpul orang. Fatuliba fihil israr, maka dituntutlah pada siang itu al israr, merendahkan suara, li adami salahiyatihi littafarughi lil munajat. Nah, karena tidak ada kebagusan, kepatutan ya untuk tafarrug semata-mata munajat. Karena kita tuh senantiasa hendak kepada Allah kita munajat. Tetapi urusan hubungan sosial dengan manusia itu pun bagian daripada ibadah. Nah, sehingga disyariatkanlah ketika itu salat siang seperti zuhur dan asar bagumut haja. Nah, di sini kita awal melihat bahwa kadang-kadang memang ibadah yang terbaik itu memang semata-mata kepada Allah, bahkan disuruh banyaring. Tapi ketika ada hubungan dengan manusia, jangan sampai kita mengira bahwa berhubungan dengan manusia ini kemudian memutuskan daripada jalan ibadah. Nah, nyaman orang dia sudah mapan ekonomi, anak buah kada diongkosi, nyaman ibadah. Seorang jin maka banyak nang diongkosi, bercari harta. Kada kau beribadah, jangan kita kira mencari nafkah itu bukan ibadah. Jadi nilai ibadah juga. Asal niatnya bujur. Kamana pian berdagang, kamana pian begawi jadi pegawai, jadi guru, jadi buruh, jadi apapun. Lalu kemudian kita rasa hawai, rasa kada semangat. Itu nyaman sidin banyak berisi duit, banyak di rumah aja lagi ngatik tasbih baca Quran. Jangan dikira kita ke pasar tuh kalau lepas daripada nilai ibadah. Ketika niatnya mencari rizki yang halal agar tidak membebani orang lain, tidak meminta-minta, maka itu pun nilainya ibadah. Nah, kayak itu juga jangan kita menyaring zuhur ini kita nyaringi aja. Banyak kesibukan ketika itu. Mungkin ada orang yang terganggu dan sebagainya. Nah, karena itu bagumut haja. Karena ini hubungan dengan manusia ada ketika itu. Kalau di mana hari, ini waktunya kita berkosong, sudah siang, sudah bergaul, bercampur dengan manusia. Lalu ketika itu kita dianjurkan, disyariatkan, bernyaring pada ketika melaksanakan sembahyang malam. Di sembahyang-sembahyang ditentukan tadi. Nah, subuh subuh itu masuk siang sudah. Lalu wa ulhiqa subuhu bis salatil lailiyah lianna waqtahu laisa mahallan lisyawaghil. Subuh itu masuk kelompok siang. Tetapi kenapa dinyaringkan juga? Dihubungkan subuh dengan salat malam karena waktunya bukan waktu untuk bersibuk. Karena biasanya kan belum ada kesibukan ketika itu. Jadi makanya orang yang berzikir di subuh lebih panjang daripada waktu-waktu yang lain. Karena memang walaupun sudah siang waktu itu, tetapi waktu itu bukan untuk bersibuk keduniaan masih. Manfaatkan dengan berzikir kepada Allah. Sampai-sampai inilah satu salat fardu kalau masuk kelompok siang, bukan kelompok malam subuh itu, tetapi dianjurkan untuk banyaring. Nah, habis sudah sambungannya. Apa hukumnya makmum menyaringkan membaca Fatihah, membaca ayat? Kan kalau jadi imam,
Jadi makmum di tempat-tempat salat yang sudah ditentukan tadi dianjurkan untuk nyaring. Bagaimana kalau makmum juga ikut-ikutan nyaring? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam makmum juga mendero. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kada surungan sidin. Menyaring sidin. Nang dihiga nang ini kahulu kahilir bacaan lagi. Apa hukumnya? Minggu kaina jawabannya minggu depan. Habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min halih an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallah.